Halo semuanya, welcome to AOC Diffusion Minutes. And sekali lagi, this is the moment di mana kita tim Gembala bisa menyapa Anda semua. Anda yang family of AOC atau Anda bukan family of AOC sekalipun, he will love to say hi to you. Dan hari ini saya ingin ngajak kita melihat tentang ini. Salah kaprah dengan Tuhan atau Alkitab. Salah kaprah dengan Tuhan atau Alkitab. Nah, seringkali kita berkata gini, Alkitab kok ngajarin kekerasan sih gitu. Alkitab kok ngajarin tentang poligami sih gitu. Alkitab kok ngajarin tentang vulgar seks dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya kepingin ngajak kita melihat 3 cara pandang supaya tidak salah paham dengan Alkitab ataupun dengan Tuhan. Ya, ada 3 cara pandang kita atau cara kita membaca Alkitab supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan atau juga dengan Alkitab. Yang pertama adalah gini, pikirkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan yang seringkali kita pikir sedang ajarkan. Saya ulangi sekali lagi ya, pikirkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan apa yang seringkali kita pikir Alkitab sedang ajarkan. Nih contoh nih dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita baca Kejadian, kalau kita lihat kehidupan mereka semua rata-rata poligami, benar kan? Nah, Anda baca dan Anda pikir gini, Alkitab kok ngajarin poligami gitu sih. Karena kita lihat dari kacamata budaya sekarang. Sehingga Anda nggak harus jadi Kristen dan Anda bisa merasa aneh dengan ini. Tapi coba kita lihat dari sisi lain bahwa gini, poligami dan ini primogenitor atau alias gini, anak sulung yang selalu diutamakan. Anda tahu ya budaya itu ya, kalau anak sulung dapat warisan paling gede, apalagi kalau cowok ya, anak pertama mungkin dapat jatah atau dapat hak lebih istimewa dibanding yang lain. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ternyata bahwa gini, poligami dan primogenitur dari abad ke abad Alkitab coba menyampaikan bahwa itu merusak dan itu tidak sehat. Kalau kita lihat dari kacamata ini membuat kita sadar bahwa gini, ternyata Alkitab itu tidak mengajarkan apa yang seringkali kita pikir sedang ajarkan. Nah, justru dari Alkitab itu mengajak kita menyadari gini bahwa ternyata poligami itu gak sehat loh, itu merusak. Contohnya ya Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata primogenitur mengistimewakan anak sulung itu juga gak selalu sehat. Dan contohnya udah ada di dalam Alkitab. Nah, cara pandang ini yang membuat kita akhirnya apa? Nggak gampang salah paham dengan Alkitab kita. Nah, yang kedua adalah gini, kebutaan melihat Alkitab dari kacamata budaya sekarang. Kita seringkali terbutakan melihat Alkitab dari kacamata budaya yang kita tahu. Kalau kita orang Indonesia, apalagi di Jawa, dengan budaya kita menginterpretasikan Alkitab dengan kacamata kita yang ada di budaya Jawa ini gitu. Nah, sedangkan kalau kita ada di benua yang lain, kalau Anda ada di Afrika, Anda ada di sebuah suku terpencil, Anda akan menginterpretasikan Alkitab dari kacamata seperti itu juga. Suku Anda dan budaya Anda. Nah, sebagai orang tanya gini, Alkitab kok ngajarin perbudakan sih? Gitu. Nah, kalau kita lihat perbudakan dari kacamata abad 17 dan 19 kita salah. Karena perbudakan di zaman Alkitab dan di zaman abad yang ke-17 dan abad yang ke-19 itu sangat jauh berbeda. Nih saya kasih contoh ya. Di zaman Alkitab, di zaman Greco-Romans, budak itu tidak dibedakan dengan kulit. Tidak dibedakan dengan pakaian di zaman Greco-Romans. Anda bisa lihat ini. Nah, mereka adalah seperti orang biasa. Iya benar. Misalnya gini, ada istilahnya gini, ada slave di zaman itu ya. Perhatikan, slave-nya bisa lebih pintar daripada ownernya seringkali gitu. Dalam keuangan, sama keuangan slave di zaman itu Greco-Romans itu bisa sama dengan free labor yang lainnya. Dan biasanya budak di zaman itu di Greco-Roman di zaman awal dia nggak miskin. Nah, bahkan gini, setelah 10 tahun atau setelah 30 tahun mereka bisa melepaskan diri dan bukan lagi budak. Sehingga cara pandang kita melihat Alkitab itu jangan dikotakkan dengan budaya yang kita tahu. Sehingga itu bisa menimbulkan salah paham dengan Alkitab dan dengan Tuhan. Kok Alkitab ngajarin perbudakan? Paham ya Bapak Ibu saudara sekalian ya? Sehingga yang kedua adalah sekali lagi, kebutaan melihat Alkitab dari kacamata budaya yang sekarang ini perlu kita rubah. Dan yang terakhir adalah gini, singkirkan asumsi yang salah.
Nih contoh maksudnya gimana sih Elia maksudnya adalah gini. Di budaya Asia kalau kita bahas pengampunan, indah banget. Forgiveness, forgiving ya, apalagi di Asia Timur seperti Indonesia, Malaysia, kalau di Amerika, wow that's so amazing gitu kan. Ayah-ayah yang otoriter, saling mengampuni anaknya dan lain sebagainya. Bicara pembapaan karena kita brought up dari kacamata Asia yang otoriter gitu. Tapi kalau di budaya kita Asia Timur ini bahas seks, Alkitab bahas seks. Di Kidung Agung kan bicara tentang dadamu dan lain sebagainya. Kita akan berpikir, wah itu sih terlalu vulgar kalau kayak gitu. Nah tapi kalau kita lihat di Timur Tengah sana di budaya yang lain yang sering perang, yang sering ditekan, yang sering disiksa. Bahas pengampunan gini, that's irrelevant. Kamu gak tahu rasanya kamu gak bisa makan. Kamu gak tahu rasanya keluargamu dibom. Kamu gak tahu rasanya kalau kamu dalam teror every day and every month and every seconds. Tapi kalau bicara seks, poligami dan lain sebagainya, nah itu rasanya wajar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, ayo singkirkan asumsi yang salah. Singkirkan asumsi yang salah. Sehingga apa? Anda dan saya kita bisa sama-sama gak perlu salah paham tentang Alkitab, tentang Tuhan. Dia dapat dipertanggungjawabkan baik secara sejarah maupun secara budaya. Dan melalui pembahasan ini kita semua bisa diyakinkan Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik. He knows no sin, Dia tidak tahu dosa, tapi Dia dibuat berdosa untuk Anda dan saya. Come on, Dia Tuhan yang suci, Dia Tuhan yang kudus. Dia merencanakan rencana yang baik, hanya ada kebaikan di dalam Dia. Dan Dia mau jadi Tuhan Juru Selamat yang mati buat Anda dan saya. So 3 cara melihat Alkitab supaya kita tidak salah paham. Dan kita bisa berkata hari ini, Christ you are enough for me. Let's sing this song. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, God. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do you believe it? Come on. If Christ is enough for you, here we go. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. God bless you guys.